Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa amma ba'd. Kita meneruskan kajian dari kitab Sittul Durar, masih di bab yang berbicara tentang riya, ya. Sebagaimana tauhid itu bertentangan dengan kesyirikan, maka keikhlasan itu bertentangan dengan riya, ya. Dan sebagaimana cahaya keikhlasan mati dari hati seorang hamba ketika terjadi pada hatinya tersebut rasa ujub, ya, pada diri sendiri. Sesungguhnya demikian keikhlasan tidaklah dapat terrealisasikan dengan seiring keriaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas." Mereka yang menginfakkan hartanya berdasarkan riya pada manusia, ya. Ini mereka yang menginfakkan hartanya, menampakkan infaknya tersebut pada manusia untuk mencari kesan, ya, dari orang-orang yang melihatnya, untuk pencitraan dirinya. Wala yu'minuna billah wala bil yaumil akhir. Dan tidaklah mereka beriman kepada Allah, tidak pula kepada hari akhir. Wa may yakun syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Dan barang siapa syaitan menjadi qarinnya, maka sungguh seburuk-buruknya qarin. Qarin yakni sesuatu yang nempel terus sama dia, qarin, ya. Wa huwa min abraz sifat al-munafiqin. Keriaan ini adalah sifat yang paling kental yang ada pada para kaum munafikin, ya. Sebagaimana mereka menampakkan keimanan, ya, menampakkan apa yang tak mereka sembunyikan di dalam hatinya. Yani maknanya mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila." Mereka riya pada manusia dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali hanya sedikit, ya. Maka kesyirikan merusak amalan semuanya, sebagaimana riya merusak amalan. Awas. Riya hanya yang terjadi pada hati seorang mukmin. Riya yang terjadi pada hati seorang mukmin itu hanya merusak amalan yang di situ terjadi riya. Tidak merusak amalan-amalan lain yang ikhlas, insyaallah. Ya. Berbeda dengan syirik. Syirik pada sebuah amalan, maka udah yang lain angus. Pahala kita angus totally. Makanya dibilang riya adalah syirik al-asghar, syirik yang kecil. Kenapa? Efeknya sama seperti syirik, menghancurkan amalan, bikin amalan kita hangus. Bedanya riya hanya menghanguskan amalan yang di situ terjadi riya. Amalan-amalan lain yang tidak terjadi riya nggak hangus, insyaallah. Tapi kesyirikan efektif, menghancurkan semua amalan saleh yang telah dikumpulkan seorang hamba. Ya, kemudian sampai kepada ta'rif al-ikhlas, definisi ikhlas, oke? Sebagaimana telah dikatakan bahwasanya ikhlas adalah istiwa a'malil 'abd fil zahir wal batin. Ketika seimbang amalan seorang hamba antara zahirnya dan batinnya, itulah keikhlasan. War-riya' an yakuna zahiruhu khairan min batinihi. Keriaan adalah ketika apa yang tampak dari seorang hamba itu lebih baik daripada apa yang disembunyikannya. Wasidqu fil ikhlas, adapun seseorang yang benar-benar tulus di dalam keikhlasannya, ayyakuna batinuhu a'maru min zahiri, ketika seorang isi hatinya itu lebih makmur, yakni lebih ikhlas daripada apa yang ditampakkannya di luar, ya.
Bilal bin Sa'ad rahimahullah berkata, "La takun waliyan lillah fil alaniyah wa aduwwahu fis sir." Janganlah kau menjadi seorang wali Allah di hadapan para manusia dan kau jadi seorang musuh Allah ketika kau bersendirian. Tuh. Yani di hadapan manusia kau menampakkan kesolehan yang luar biasa, namun di balik itu semua kau ternyata adalah musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemungkaran-kemungkaran yang kau lakukan. Wa ta'rif al-akhir lis-sidq muntaza'un min mithli qaulillah ta'ala. Ya. Definisi terakhir dari ketulusan demikian itu diambil intisarinya dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Di mana Allah berfirman tentang sedekah, ya. Wa in tubdu sadaqat fa ni'mahi. Apabila kau tampakkan sedekahmu, maka betapa nikmatnya hal tersebut. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Namun apabila kau sembunyikan dan kau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Yani di sini ada di ayat itu sebagaimana pernah kita katakan bahwasanya ada peluang dibenarkannya di dalam syariat seorang hamba menampakkan amalan ketika ada urgensinya. Seperti seseorang yang menampakkan sedekah yang dia lakukan dengan tujuan untuk mendidik anaknya. Tuh. Ya, ada education di situ, ada tarbiyah. Maka itu baik. Ni'mahi, betapa nikmatnya hal tersebut. Orang lain yang mengikutinya itu akan mengalir pahalanya padanya, ya. Ini menjadi motivasi di hadapan orang lain agar melakukan hal yang sama, ya. Demikianlah juga asbab al-burud, sebab terucapnya hadis yang man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang menjadikan di dalam Islam sunnah yang baik, tuh. Itu terucap, dia dapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Tahu hadis itu kan? Lahu ajru wa ujur man tabi'ah. Dia mendapatkan pahalanya dan pahala-pahala orang yang mengikutinya bighair ay yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini terucap dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di kasus sedekah. Ya. Tapi Allah pun berkata, wa in tukhfuha, namun apabila kau sembunyikan sedekahmu itu, kemudian kau berikan kepada orang-orang yang fuqara, al-faqir, al-faqr artinya al-muhtaj, ya, orang yang membutuhkan. Fahuwa khairul lakum, maka itu jauh lebih baik bagi kalian. Tuh, wa yukaffir ankum min sayyi'atikum, dan menghapuskan sebagian dosa-dosa kalian, ya. Wa huwa sifatu ahad as-sab'ah alladzina yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Dan sifat demikian adalah sifat salah satu dari 7 golongan yang Allah naungi pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Ya. Ada 7 golongan yang Allah muliakan melalui hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di riwayat Abu Hurairah itu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaungi mereka pada hari ketika tiada naungan lain kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 7 golongan tersebut adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah dan dia sembunyikan sedekahnya ini dari mata manusia, sangat dia sembunyikan sehingga seolah-olah kirinya nggak tahu apa yang disedekahin oleh kanannya, tuh, ya. Wan nasu yanshatuna li satri sayyi'atihim ma la yanshatuna li satri hasanatihim. Demikianlah manusia, betapa mereka giat untuk menutupi aib-aib mereka, tapi tidaklah mereka segiat itu untuk menutupi amalan-amalan soleh mereka. Ya, amalan soleh mereka malah kalau bisa ditampakkan di mata manusia, sementara aib-aibnya sebisa mungkin mereka tutupin. Ya, li'annahum yuriduna bidzalika an yaquma lahum jah inda ghairihim. Dikarenakan tujuannya adalah mereka menghendaki untuk mendapatkan posisi yang mulia di lingkungan sosialnya. Bal tara katsiran minhum yunshituna fil jalwa wa yaksaluna fil khalwa. Bahkan kau banyak melihat mereka, yakni para manusia,
begitu rajin di hadapan para manusia, namun begitu malas mereka ketika bersendirian. Walidzalik qil, maka dari situlah dikatakan al-ikhlasu alla tatluba ala amalik syahidan ghairallah. Keikhlasan adalah ketika kau tidaklah mencari saksi bagi amalanmu kecuali hanya Allah. Wala mujazian siwa, ketika kau tak mencari balasan kecuali hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walau anna al-mar'a yajtahidu li satri hasanatihi anil khalq kama yajtahidu li satri sayyiatihi anhum la balagh darajat al-mukhlisin. Sorry, ini darajat al-mukhlasin, bukan mukhlisin. Buat yang pegang bahasa Arab ya, awas. Ya. Andai saja seseorang begitu dia berusaha untuk menutupi amalan-amalan solehnya dari para makhluk, sebagaimana mereka berusaha untuk menutupi keburukan-keburukannya dari para makhluk, niscaya dengan itu mereka sampai kepada derajat mukhlasin, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah, uktum min hasanatik, sembunyikan sebagian amal solehmu, kama taktum min sayyi'atik, sebagaimana kau sembunyikan amalan-amalan burukmu, ya. Mukhlasin adalah orang-orang yang memang sangat dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dicetak untuk memang menjadi ikhlas. Tuh, ya. Sebagaimana Yusuf alaihi salam diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka laminal mukhlasin, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang mukhlas, maf'ul, diikhlaskan, yakni dicetak untuk jadi ikhlas. Ya. Sama seperti musabbarin, orang-orang yang memang Allah berikan taufik besar luar biasa untuk menjadi sabar, ya. Jadi ada marhalah untuk sabar nih, sebelum sampai derajat sabirin, orang-orang yang bersabar, ada marhalah yang perlu dilewati jiwa manusia, yaitu marhalah musabarah, di mana kita memaksakan, mengkondisikan diri kita untuk senantiasa bersabar. Tuh, makanya Allah berfirman, isbiru wasabiru warabit, bersabarlah kalian, teruslah berusaha untuk bersabar. Tuh, usaha seorang hamba menterapi hatinya untuk bersabar. Itu namanya marhalah fase musabarah. Sampai dia sampai kepada derajat sabirin, orang-orang yang memang bersabar. Tapi ada hamba-hamba Allah yang memang lahir dalam keadaan dia sabar. Dia orangnya sabar. Ini yang dibilang musabbarin, orang-orang yang dicetak untuk bersabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu fadlullah, keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki di antara hambanya, ya, musabbari. Nah, mukhlasin, demikian kita mengkondisikan diri kita untuk ikhlas, maksain diri untuk ikhlas sebisa mungkin. Dengan cara apa? Meminta keikhlasan kepada Allah, satu. Yang kedua, dengan cara menghindari peluang-peluang terjadinya riya dan sum'ah dan ujub nafs. Itu kan? Kita melewati proses itu untuk menjadi ikhlas. Ada orang-orang yang memang udah dengan sendirinya mereka ikhlas, gitu loh. Karena memang Allah cetak pada diri mereka keikhlasan. Itu yang dibilang mukhlasin, ya. Waqil, dan dikatakan al-ikhlas huwa ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fi ta'ah, yaitu ketika seorang hamba hanya menunggalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuannya di dalam ketaatan-ketaatan yang dilakukannya. Tuh. Dikatakan juga bahwasanya ikhlas adalah tasfiyat al-fi'l an mulahadhah al-makhluqin. Ikhlas adalah ketika kita membersihkan amalan yang kita lakukan dari perhatian para makhluk. Ya. Membersihkan dari itu semua. Walidzalik qila li Sahal, maka dari situ dikatakan kepada Sahal, yakni Sahal bin Sa'ad At-Tustari radhiyallahu anhu, ayyu syai'in ashaddu 'ala an-nafs, perkara apa yang paling berat atas jiwa? Faqal, maka Sahal berkata, al-ikhlas, ikhlas.
Li'annahu laisa laha fihi nasib. Dikarenakan nggak ada jatah bagi jiwa kita, ya, di dalam keikhlasan, ya. Ini keikhlasan adalah sesuatu yang memang diusahakan oleh seorang hamba. Qala, maknanya li'annahu laisa laha fihi nasib. Dikarenakan apa? Nggak ada balasan, nggak ada keuntungan bagi seorang hamba yang ikhlas. Akhirnya susah seorang untuk membawakan diri menjadi ikhlas. Kenapa? Nggak ada keuntungan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang beramal, pencitraan dan lain-lain, memang dia mendapatkan keuntungan dari apa yang dia tampakkan, dari kebaikan-kebaikan, amal saleh yang dia lakukan dan lain-lain. Supaya apa? Manusia menempatkannya di posisi-posisi mulia, dan itu ada balasan di dunia. Termotivasilah seseorang untuk melakukan amal tersebut demi mendapatkan gitu. Tapi orang yang ikhlas nggak ada balasannya. Yani nggak ada balasan duniawi ya. Yang ada hanya balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka paling sulit memaksakan diri untuk ikhlas. Laisa laha fihi nasib. Ya. Qala Abu Bakar Al-Marwazi rahimahumullah, sami'tu rajulan yaqul li Abi Abdullah. Aku mendengar seseorang berkata kepada Abu Abdullah. Abu Abdullah ini yakni Ahmad bin Hanbal. Wa dzakara lahu as-sidq, dan menyebutkan tentang sifat as-sidqu wal ikhlas, ketulusan dan keikhlasan. Faqala Abu Abdullah, kemudian Abu Abdullah pun berkata, bihadzar tafa'al qaum, dengan sifat itulah kaum tersebut menjadi mulia, yakni salafus saleh, ya, menjadi mulia derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan dan keikhlasan yang ada pada hati mereka, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud dan lain-lain tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Akidah yang ikhlas, tauhid yang ikhlas, dan beramal benar-benar keikhlasan luar biasa. Itu yang membuat dia melebihi sahabat-sahabat yang lain. Sesuatu yang tertancap sangat dalam di hatinya. Keyakinan dia yang sangat tulus tentang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada sedikit pun keraguan. Makanya dibilang as-siddiq. Ma sabaqana Abu Bakar bi kathratis salah wala siyam wala sadaq. Tidaklah Abu Bakar mengalahkan kita semua dengan lebih banyak sholat. Tidak. Lebih banyak puasa. Tidak. Lebih banyak sedekah. Enggak juga. Walakin bi syai'in waqar fil qalb, tapi dengan sesuatu yang tertancap dalam di hatinya. Tuh, ketulusan dia yang luar biasa di dalam apa? Di dalam tauhid. Ketulusan dia yang luar biasa di dalam ittiba'. Katakan amalan-amalan physically sedikit, sholatnya, zakatnya nggak lebih banyak dari sahabat yang lain, tapi sebelah situnya nggak ada yang ngalahin. Dengan itu Abu Bakar jadi lebih mulia dari kita. Kata para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Walihada kan a'immatu hadhihi al-ummah yakrahuna syuhra. Maka dari situlah para imam-imam yang ada di umat ini, mereka membenci syuhrah. Syuhrah nih ngetop, ya. Wa yuhibbuna khumulad dzikr, dan mereka malah justru lebih mencintai agar apa? Tidak dikenal sama sekali. Ri'ayatan minhum li ikhlatsihim wa khaufan ala qulubihim min fitnatil madah. Tujuannya adalah untuk menjaga, ya, diri mereka, menjaga kadar keikhlasan mereka, dan berangkat dari kewaspadaan mereka untuk menjaga hati mereka dari fitnah pujian-pujian. Faminan nas may yubtala biwat'i 'aqabih wa taqbil yadihi wa tawassi'ah lahu fil majalis. Di antara manusia dikarenakan ada yang tertimpa bala. Dikarenakan apa? Dikarenakan begitu banyak orang yang mengikutinya. Begitu banyak orang memuliakannya, mencium tangannya. Betapa orang-orang semua bergeser memberikan dia duduk ketika dia datang. Isyarah ilaihi bid-du'a raja barakatih. Dan di mana para manusia berdoa mengharapkan keberkahan darinya. Wa nahwi dzalik. Dan hal-hal demikian yang menjadi bala, ujian bagi seseorang. Faman qalla nasibuhu minal ikhlas a'jabahu dzalika wa rubbama talabah. Maka barang siapa yang memang kadar keikhlasannya sedikit, minim, maka fenomena-fenomena demikian, yakni bagaimana manusia memperlakukannya, memuliakannya,
itu akan membuat dia semakin bangga dengan dirinya, malah mungkin tanpa disadari dia mengejar hal tersebut, mengejar pengagungan manusia terhadap dirinya. Ya, ma'azallah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keikhlasan dalam amalan dan perbuatan dan ucapan yang kita sampaikan. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil a'mal wal aqwal wa jannibna ar-riya. Qala Hammad bin Zaid rahimahumullah, kuntu amshi ma' Ayyub. Suatu hari aku berjalan bersama Ayyub, yakni Ayyub As-Sikhtiyani rahimahumullah. Fayakhudh biyya fi turuq. Inni la u'jibu kaifa ahtadi laha. Firaran minan nas ay yuqal hadha Ayyub. Ya. Qala aidan wa kana Ayyub ya'khudh bi fi tariq wa hiya ab'ad. فأقول إن هذا أقرب فيقول إني أتقي هذه المجالس وكان إذا سلم يردون عليه سلاما فوق ما يرد على غيره فيقول اللهم إنك تعلم أني لا أريده اللهم إنك تعلم أني لا أريده. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah suatu hari berjalan bersama Hammad bin Zaid. Namun seringkali ketika berjalan ada banyak orang, Ayyub ini malah menarik tangan Hammad bin Zaid dan minggir, justru seolah-olah menjauhi manusia dan kerumunan manusia. Sering demikian. Akhirnya Hammad bin Zaid rahimahullah berkata, kan lewat sini lebih dekat, lebih gampang, ngapain kita jauh-jauh ke sana? Ya? Dikarenakan Ayyub berkata, kadang nih kalau kita salam kepada mereka, mereka begitu semangat dan menjawab salam kita dengan keras, sementara kalau orang lain salam sama mereka, biasa aja mereka jawab. Karena mereka lebih mengagungkan kita. Dan ketika begitu teruji hatiku, langsung aku berdoa kepada Allah, ya Allah, sungguh Kau Maha Tahu, aku tidak menginginkan itu, aku tidak menginginkan itu. Lihat betapa mereka menjaga keikhlasan. Ya. Wa qala Abu Zur'ah Yahya bin Abi Amr. Abu Zur'ah Yahya bin Abi Amr rahimahumullah berkata, kharaja Dhahhak ibn Qais fastasqa bin nas. Dhahhak ibn Qais keluar dan memimpin salat istisqa bagi manusia. Yani ketika itu berarti hujan enggak turun. Istasqa bin nas maknanya mengimami salat istisqa ya para manusia. Walam yumtaru, tapi tetap aja enggak hujan-hujan. Walam yarau sahaban, tidak juga mereka melihat mendung datang. Faqala Dhahhak, maka Dhahhak pun berkata, Aina Yazid ibn al-Aswad? Mana Yazid ibn al-Aswad? Wa fi riwayah, di dalam riwayat lain, falam yujibhu ahad, enggak ada yang menjawab. Thumma qal, kemudian ia kembali berkata, Aina Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi? Mana tu Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi? Azimtu alaihi in kan yasma' kalami illa qam. Ya. Apabila dia mendengar perkataanku, maka agar dia berdiri. Faqal, hadha ana. Akhirnya seseorang berkata, nih aku di sebelah sini. Qal, kemudian Abu Zur'ah pun berkata, qum, berdiri kau, fastashfi' lana Allah ayyusqiyana. Mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan atas kita. Faqam, maka Yazid pun berdiri, fa'atafa bi ra'sihi 'ala minkabaihi wa hasara an dhira'aihi faqala Allahumma inna ibadak haula istashfa'u biyya ilaik. Maka Yazid pun berdiri, kemudian dia dengan kepalanya, dia menundukkan kepalanya dan kemudian mengulurkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berkata, wahai Allah, sesungguhnya hamba-hambamu mereka meminta pertolongan kepadamu melaluiku ya Rabb. Fama da'a illa untuk apa? Untuk diturunkan hujan atas mereka. Kemudian tidaklah Yazid berdoa sampai 3 kali kecuali tahu-tahu udah hujan dengan hujan yang begitu besar, kadu yaghriquna minhu, hampir mereka tenggelam. Tuh, ini mubalaghah, hiperbolis di bahasa Arab. Yani hujan yang begitu lebat luar biasa. Pada Yazid berdoa belum nyampe 3 kali mengangkat tangan berdoa, bilang Allahumma Allahumma Allahumma. Zaid, tahu-tahu udah hujan gitu. Iya kan? Thumma qal, kemudian ia berkata, inna hadha qad shahharani fa'arihni minhu, fama labitha ba'da dhalik illa jum'ah hatta mat.
Nah orang demikian nggak mau dia syuhrah, akhirnya jadi bahan omongan kan, jadi bahan omongan manusia. Oh dia masya Allah, tabarakallah, begitu kan? Sesungguhnya kasus itu telah membuat syaharani, telah membuatku menjadi masyhur. Aku tidak menghendaki ini ya Rabb. Seminggu, nggak nyampe seminggu dia mati, supaya nggak terkena fitnah syuhrah pada diri. Dan banyak nih cerita-cerita begini banyak orang-orang yang menghindari syuhrah. Ya, Allahumma rizqna al-ikhlas fil a'mal wal aqwal wa jannibna riyad. Ikhwani rahimakumullah. Ya, syuhrah, apabila syuhrah tersebut kemudian dengan itu kita bisa membawakan hak kepada manusia, maka semoga menjadi bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika syuhrah tersebut membuat kita lemah dari mengingkari perkara-perkara yang harusnya kita ingkari, membuat kita mengatakan, menyeru kepada perkara-perkara malah, ya, sampai titik ini yang harusnya kita ingkari, malah kita menyeru kepadanya, dikarenakan apa? Pasar maunya ke arah sono. Itu fitnahnya syuhrah. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita semua sabat, baik dalam kondisi khumu dan zikr ataupun syuhrah, baik dikenal ataupun tidak dikenal manusia. Semoga Allah berikan kita keteguhan di atas yang hak. Ya, Allahul musta'an. Wa ajma' ta'rif lil ikhlas, dan definisi ikhlas yang paling lengkap adalah yang pernah aku baca, kata Syekh Ar-Ramadhani hafizahullah. Wa jami' li syatat ma sabaq huwa maqalahu Abu Uthman. Definisi ikhlas yang mengumpulkan nilai-nilai yang telah kita sebutkan sebelumnya adalah definisi yang sebagaimana disebutkan oleh Abu Uthman Sa'id bin Ismail rahimahumullah. Ia berkata, sidqul ikhlas nisyanu ru'yatil khalqi li dawamin nazar ilal khaliq. Ya, ajib. Oh, belum terjemahin ya, lupa. Ketulusan di dalam keikhlasan adalah ketika seseorang benar-benar lupa dari pandangan para makhluk dikarenakan dawam atau selalunya dia memandang kepada Sang Khaliq. Sehingga dia lupa dari mata manusia, dikarenakan perhatiannya selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlas an turida biqalbik wa amalik wa fi'lik ridha Allah ta'ala khaufan min sakhatillah. Dan keikhlasan adalah ketika kau kehendaki dengan hatimu, amalanmu, aktivitasmu, kau hanya kehendaki keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, berangkat dari takutmu kepada murka-murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'annaka tara, seolah-olah kau dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala bihaqiqati amalik bi'annahu yara, dengan hakikat amalanmu, ya, bahwasanya ia senantiasa melihatmu, yakni senantiasa Allah melihatmu. Hatta yadhhabar riya an qalbik, terus demikian sehingga kadar riya tersebut terhilangkan sama sekali dari hati kita, ya. Yani seorang hamba yang berangkat dari takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatiannya yang hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menyibukkan dirinya, aktivitasnya, apapun yang dia lakukan hanya demi mengejar Allah, sehingga lupa dia ada atau tidak makhluk yang ngeliatin dan merhatiin dia. Udah lupa, udah nggak, sama sekali nggak tersibukkan dengan itu, ya. Dia totally hanya fokus kepada menyelamatkan dirinya dari murka-murka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan amalan-amalan saleh bagi Allah. Ya, sehingga orang mau memujinya atau tidak, mau melihatnya atau tidak, udah nggak kepikiran, nisyan. Ya. Thumma tadzakkar minnatallahi 'alaika idza waffaqaka lidzalikal amal. Tapi kemudian, ya, selalulah ingat-ingat nikmat Allah atasmu apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikanmu taufik atas amalan tersebut tuh. Itu diantara makna keikhlasan. Ya.
cara menjaga keikhlasan diantaranya. Ya, minta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari wasilah-wasilah yang menghadirkan ujub dan ria. Okay? Yang ketiga, sadari bahwasanya amal baik yang ada padamu, nilai-nilai positif yang ada padamu, itu hanya berangkat dari taufik Allah padamu, bukan karena kehebatanmu. Sadari hal itu. Ya. Idza waffaqaka lidzalikal amal hatta yadhhaba al-ujub min qalbik. Dengan begitu, ya, hilanglah rasa ujub dari dirimu. Wa tasta'mil ar-rifqa fi 'amalik, sehingga kau berlembut di dalam amalanmu. Hatta tadhhaba al-ujla min qalbik, sehingga keterburu-buruan hilang dari hatimu. Ar-rifq di sini, kelembutan di sini maknanya santai dan tenang. Maknanya itu. Ya. Lawan kata dari ujlah. Ujlah ini ajalah. Maksudnya rushing. Oke? Dengan begitu kau mengamalkan amalan-amalan solehmu dengan tenang dan khusyuk. Hilanglah keterburu-buruan dari hatimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma ju'ila ar-rifqu fi syai'in illa zana." Tidaklah sifat rifq, kelembutan. Kalau diterjemahkan ke Indonesia kelembutan. Padahal maknanya lebih dari lembut rifq itu. Oke? Maknanya mengandung ketelatenan, kekhusyuan, tapi di satu waktu santai, nggak buru-buru, tuh begitu. Makna rifq ini mencakup itu, gitu loh. Cuman kalau diterjemahkan ke Indonesia kelembutan doang, gitu. Cuman satu sisi itu doang yang kecolek dengan bahasa Indonesia. Tidaklah sifat rifq dijadikan pada sesuatu kecuali pasti hal tersebut, yakni rifq menghiasinya. Wa manuzi', dan tidaklah rifq hilang dari sesuatu kecuali pasti malah membuatnya buruk, menghinakannya. Abu Utsman berkata, wal ujlah ittiba'ul hawa, dan ujlah pada hakikatnya adalah mengikuti hawa nafsu. Ujlah yakni buru-buru. Wal rifq ittiba'us sunnah, adapun rifq pada hakikatnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza faraghta min 'amalik wajalla qalbu khawfan min Allah an yarudda 'alaika 'amalak fala yaqbalhu mink. Ya, wajila qalbuka khaufan min Allah an yarudda 'alaika 'amalak, bukan wajalla tuh, wajila dibacanya. Apabila kau telah menyelesaikan sebuah amalan, kemudian hatimu menjadi terenyuh, malu, berangkat dari takutmu kepada Allah, khawatir apabila Allah menolak amalanmu dan tidak menerima amalan tersebut darimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Mereka yang senantiasa menginfakkan apa-apa yang mereka diberikan, yakni mereka yang senantiasa berbagi, ya. Senantiasa berbagi dari rizki yang diberikan pada mereka, senantiasa beramal saleh dari kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka, baik sifatnya kesehatan dan lain-lain, sehingga mereka dengan itu melakukan amal saleh. Yani melakukan apapun berdasarkan apa yang didapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka berada dalam keadaan malu senantiasa, bahwa menyadari bahwasanya mereka kelak akan kembali kepada Tuhan mereka, annahum ila rabbihim raji'un. Ya. Wa man jamma hadhihi al-khisal al-arba'ah kana mukhlishan fi 'amalihi insyaallah. Maka barang siapa yang mengumpulkan 4 sifat tersebut, maka insyaallah dia adalah orang yang ikhlas di dalam amalannya. Tuh, yu'tuna ma atau wajilah. Kemudian rifq, ya. Wa ta'ammal hahuna kaifa ju'ila ar-rifqu huwa ittiba'us sunnah. Dan coba perhatikan di sini bagaimana sifat rifq itu dinilai sebagai berittiba' kepada sunnah. Wa dzalika anna an-nafsa tahwa asyan. Demikianlah dikarenakan jiwa pada dasarnya menginginkan banyak hal. Wa idza hawaitaha talabtaha ala ajal. Dan apabila kau menghendaki sesuatu, maka kau
akan mengejar hal tersebut dengan segera. Lianna hadzaha fihi wa hadzal hawa la yukassir suratahu illa at-ta'anni. Ya. Lianna hadzaha fihi, dikarenakan kepuasan jiwa tersebut ada pada apa yang dikehendakinya itu, maka dengan sesegera seseorang akan mengejar apa yang dikehendaki. Dan hawa tersebut, ya, tidaklah dapat menahannya kecuali at-ta'anni. At-ta'anni ini pelan-pelan dan coba memperhatikan dengan baik, itu ta'anni. Ya, easy dan coba perhatikan dengan baik dan teliti. Ya. Wa bita'anni yatamakkan al-mar'u min muraqabah amalihi bi'ainis sunnah kay yuwafiqul haqq. Dan dengan pelan-pelan demikian, dengan mengerjakan sesuatu dengan tenang, maka seorang hamba bisa mengawasi amalan-amalan yang dilakukannya dengan ain as-sunnah, dengan mata sunnah, yakni dengan penilaian sunnah. Supaya apa? Apakah ini sesuai dengan sunnah atau tidak? Tuh lihat, amalannya sedikit, pelan, nggak banyak, tapi dia teliti setiap amalannya tersebut sesuai nggak dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar sesuai dengan yang hak, la bi'ainil hawa, tidak dengan mata hawa nafsu, ya, hanya mengejar apa yang dikehendakinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memperhatikan teknis yang dilakukannya ini sesuai atau tidak dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ar-rifq dari sisi ini lebih sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam daripada ajalah, daripada bersegera, bersemangat dalam melakukan sebuah amalan. Walidzalika qala Ibrahim Al-Khawwas rahimahumullah. Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah berkata, "Al-ujlah tamna' min isabatil haqq." Ketergesa-gesaan itu menghalangi manusia dari mendapatkan yang hak. Wa ala kullin fa inna mawdu' ikhlas ad-din lillah. Maka bagaimanapun sesungguhnya tema pembahasan tentang mengikhlaskan seluruh bentuk agama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawiludz zalil, itu adalah pembahasan yang panjang, tawiludz zail, wa katsirun nail, dan begitu luas juga pembahasannya. Bal huwa a'zam mawdu'at dinina al-hanif 'alal itlaq. Bahkan pembahasan tentang keikhlasan adalah tema pembahasan yang paling mulia dan agung pada syariat kita yang hanif. Innama ghardi huna huwa muhawalah al-ilmam bihi. Adapun tujuanku membahas tentang nilai tersebut di dalam tulisan ini hanyalah mencoba memberikan sedikit cuplikan, tentang keikhlasan min haitsu usuluh, dari sisi dasar-dasar keikhlasannya, allati la yasa' ahadan at-tafriṭ fiha, yang tidak boleh seseorang melanggar usul-usul keikhlasan tersebut. Wa huwa ma'hadha ajallu min an yuhita bihi kitab. Namun tetap saja keikhlasan terlalu besar untuk dapat dibahas semuanya di dalam satu buku. Au yastau'ibahu khitab. Tidak dapatlah tema keikhlasan yang begitu luas dan agung dibahas langsung selesai pada sebuah pembicaraan. Ya, ini ungkapan dari Syekh Hafizahullah bahwasanya beliau Hafizahullah memasukkan pembahasan ikhlas ke dalam kitabnya ini, bagaimanapun nggak bisa mencakup semua sisi keikhlasan. Dia hanya mencoba memberikan cuplikan usul-usul keikhlasan saja, dan kemudian peranan keikhlasan dalam amalan dan kehidupan seorang hamba. Hanya itu aja. Adapun perkara ikhlas sendiri, kalau mau dibahas dengan detail, nggak mungkin cukup satu buku, nggak mungkin juga cukup satu pembicaraan. Ya. Azan. Tapi kita dengarkan dulu azan, kemudian kita lanjutkan.